Selamat datang di Konspirobot, konspirasi tapi robot. Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu makhluk urban legend yang banyak malang melintang di film maupun pop culture. Dan makhluk itu adalah vampir. Entah ini sebenarnya masuk ke dalam konspirasi atau sejarah, tapi yang jelas di video kali ini gue akan masukin sebagai konspirasi, karena lebih banyak konspirasinya daripada sejarahnya. Dan vampir yang gue ceritakan di sini bukan vampir Cina, tapi vampir secara general aja. Dan vampir ini adalah salah satu karya klasik yang paling terkenal, bahkan sampai sekarang. Kebanyakan orang mengasosiasikan vampir ini dengan Raja Vlad ketiga, yaitu adalah salah satu raja yang paling sadis dari Transilvania. Dan ada juga makhluk penghisap darah yang diperkenalkan oleh Bram Stoker dalam novelnya yang berjudul Count Dracula, yang dipublikasikan pada tahun 1897. Tapi memang harus diakui, yang paling terkenal adalah makhluk vampir gambaran Bram Stoker, seperti di dalam novel, yaitu adalah makhluk berumur panjang dan hobinya menghisap darah. Tapi sebenarnya cerita vampir itu sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum Bram Stoker ini lahir. Untuk itu kita akan bahas mengenai sejarah vampir dan kita akan masuk lebih dalam. Sebenarnya ada beberapa karakteristik vampir yang ada di dunia ini, tapi yang pasti karakter utamanya mereka berbentuk seperti manusia biasa, memiliki taring dan biasanya kulitnya putih pucat. Dan mereka menghisap darah manusia. Mereka biasanya menghisap darah korbannya sampai habis dengan taring mereka. Lalu korbannya berubah jadi vampir juga. Vampir ini juga digambarkan takut pada cahaya matahari, sehingga mereka biasanya aktif cuman di malam hari. Di beberapa cerita lainnya juga digambarkan bahwa vampir ini memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi kelelawar. Dan mereka juga memiliki kekuatan super, termasuk terbang dan juga menghipnotis korbannya. Dan satu lagi ciri dari vampir adalah mereka sama sekali nggak nampak di cermin, dan mereka juga nggak punya bayangan. Secara mainstream, ceritanya memang seperti itu. Tapi yang jelas, karakter vampir ini bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Terutama ketika kita melihat film atau pop culture seperti Twilight. Vampirnya digambarkan berbeda, tampak lebih cool dan ganteng daripada vampir yang klasik. Nah, kalau itu tadi adalah gambaran vampir secara umum, dan kita akan masuk lebih dalam ke sejarahnya. Kalau kita ngomongin sejarah, pasti nggak akan lepas dari salah satu figur dalam sejarah yang bernama Vlad the Impaler. Beberapa orang mikir kalau Bram Stoker, yaitu adalah penulis dari novel Dracula, pasti mengambil inspirasi dari Vlad the Impaler ini. Jadi ceritanya, Vlad the Impaler ini adalah seorang anak raja dari Transilvania, tepatnya di Romania. Dan dia memerintah di kerajaan Wallachia di tahun 1448 sampai 1477. Vlad the Impaler ini sebenarnya adalah julukannya, tapi nama resminya adalah Vlad ketiga. Karena dia adalah anak dari Raja Vlad kedua. Dan Raja Vlad kedua ini julukannya adalah Vlad Dracul, yang artinya Vlad Sang Naga. Dan julukan ini dia dapatkan karena dia tergabung dalam sebuah perkumpulan yang disebut Order of the Dragon. Jadi kata vampir di sini bukan berarti dia adalah vampir, karena pada saat itu belum ada konsep vampir seperti yang kita kenal seperti sekarang. Nah, kenapa dijulukin sebagai Vlad the Impaler? Sebenarnya julukan ini nggak muncul begitu aja. Tapi dari beberapa sejarawan menggambarkan bahwa dia adalah orang yang brutal dan sadis. Oke, mungkin gue akan menjelaskan sedikit konteksnya. Pada masa itu, Romania masih berperang dengan kerajaan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Perang ini sebenarnya seperti perang biasa pada umumnya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara Vlad the Impaler ini membuat teror untuk lawannya. Pasukan Ottoman nggak langsung dihabisi begitu aja, tapi dieksekusi di atas tiang. Jadi, untuk menyederhanakannya, gue bisa bilang bahwa pasukan musuh itu disate. Tapi satenya menggunakan tiang-tiang. Jadi seperti itu gambaran umumnya yang bisa gue sampaikan. Nah, tentu dengan cara eksekusi seperti itu, menebar ketakutan ke pasukan Ottoman. Dan korban dari eksekusi dengan cara yang gak biasa ini bukan berjumlah puluhan orang, tapi sampai ribuan orang. Menurut penulis Ottoman yang bernama Tursun Bek, dia mencatat setidaknya ada 1.500 orang yang dieksekusi. Karena aksi inilah Vlad ketiga dijuluki sebagai Vlad the Impaler atau Vlad Sang Penusuk. Dari gambaran ini, Vlad ketiga juga dijuluki sebagai pemimpin Wallachia yang haus akan darah. Beberapa orang percaya kalau cerita inilah yang menginspirasi Bram Stoker untuk membuat karakter Count Dracula untuk novelnya. Tapi menurut pakar Dracula yang bernama Elizabeth Miller, sebenarnya Bram Stoker ini nggak terinspirasi dengan Vlad the Impaler.
Tapi walaupun demikian, tetap ada kesamaannya, yaitu sama-sama menggunakan unsur darah. Nah, kalau sebelumnya gue udah menceritakan tentang figur sejarah dari cerita vampir ini, kali ini gue akan menceritakan mengenai penyakit yang berhubungan dengan vampir. Kejadiannya terjadi di abad pertengahan, terutama ketika penyakit plak menyebar ke seluruh dunia. Dari penyakit plak ini, ada pasien yang mengalami pendarahan di mulutnya, atau lebih tepatnya muntah darah. Karena pada saat itu orang masih belum tahu banyak mengenai penyakit ini, maka banyak orang yang menyebutnya sebagai pertanda vampirisme. Jadi pada zaman itu, karena ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran masih belum maju, orang yang menderita penyakit ini akan dianggap sebagai orang yang ketempelan roh jahat. Nah, kenapa diasosiasikan sebagai ketempelan roh jahat? Karena secara fisik, orang yang terkena penyakit ini akan mengalami bintik-bintik pada kulitnya, dan juga emosionalnya terganggu. Sebenarnya gangguan emosional ini juga bisa didapatkan karena pasien yang terinfeksi itu akan dikucilkan dari dunia luar. Jadi kalau bahasa sekarangnya adalah dipasung. Ketika penelitian secara modern mulai dilakukan, sejarawan dan ilmuwan menemukan satu penyakit yang disebut dengan porfiria, yang mana itu adalah penyakit pada darah yang mengakibatkan kulit memerah kalau terkena cahaya matahari. Selain itu, para penderita porfiria ini juga mengalami anxiety, kejang-kejang, tekanan darah tinggi, dan juga muntah darah. Dan hal yang mengejutkan adalah beberapa penderita porfiria ini bisa membaik sementara ketika dilakukan transfusi darah. Nah, pada abad pertengahan mungkin orang juga nggak familiar dengan yang namanya transfusi darah. Jadi apa yang dilakukan? Yes, mereka mengonsumsi darah secara oral. Oke, kalau udah tahu gejala penyakitnya adalah seperti ini, sepertinya kita akan lebih mudah menghubungkannya dengan sejarah vampir. Dan gejalanya memang semengerikan itu. Jangankan orang pada abad pertengahan, kalau penyakitnya seaneh ini, memang paling gampang gue mengasosiasikannya sebagai ketempelan roh jahat. Karena orang abad pertengahan yang sangat takut dengan penyakit ini. Beberapa kasus para penderita porfiria yang sudah meninggal, itu juga ditusuk jantungnya. Sebenarnya ini dilakukan karena mereka mau memastikan bahwa orang yang sudah meninggal ini nggak akan bangkit lagi. Ini balik-balik lagi ke kepercayaan ya. Dan dari sejarah ini juga mempengaruhi beberapa cerita vampir modern. Yang mana kalau kita mau mengalahkan vampir, ya harus ditusuk jantungnya. Selain itu, para korban dari penyakit vampirisme ini juga seringkali dibakar. Dan setidaknya, pembakaran mayat ini terjadi sampai awal abad ke-19. Tapi ketika Anda pikir bahwa semua kasus vampir ini sudah berhenti, ternyata ada kejadian lain puluhan tahun berikutnya. Dan kejadian ini terjadi di tahun 1892. Kejadian ini dikenal sebagai New England Vampire Panic, atau juga bisa dikenal dengan nama Mercy Brown Vampire Incident. Kejadiannya ini terjadi di Exeter, Rhode Island, Amerika Serikat. Kasus ini menimpa keluarga petani yang bernama George Brown. Kejadian ini sebenarnya disebabkan oleh penyakit TBC atau tuberkulosis. Istri dari George yang bernama Mary adalah seseorang yang pertama kali menderita penyakit ini di keluarga mereka. Mereka punya 3 anak yang bernama Mary Olive, Mercy, dan Edwin. Pada tahun 1884, anaknya yang paling tua bernama Mary Olive kehilangan nyawanya karena penyakit ini. Pada tahun 1891, putrinya yang bernama Mercy dan putra ketiganya yang bernama Edwin juga mengidap penyakit TBC. Tapi Mercy akhirnya kehilangan nyawa lebih dulu daripada Edwin. Pada masa itu, tuberkulosis atau TBC itu masih belum dikenal secara luas. Jadi orang percaya kalau ada keluarga yang meninggal secara beruntun, itu pasti disebabkan oleh roh jahat. Masyarakat percaya salah satu anggota dari mereka adalah vampir. Dan vampir ini adalah penyebab satu keluarga ini meninggal. Kepercayaan ini muncul karena cerita rakyat sebenarnya. Kepala keluarga yang bernama George Brown diminta untuk memberikan izin untuk melakukan pembongkaran makam, atau yang biasa disebut dengan exhumation. Jadi ketika kita melihat film Korea yang berjudul Exhuma, itu artinya adalah pembongkaran makam. Ketika pembongkaran makam akan dilakukan, masyarakat, dokter lokal, dan juga reporter lokal menyaksikan proses ini. Dan proses ini terjadi pada 17 Maret 1892. Ketika pembongkaran makam ini dilakukan, jasad dari istrinya yang bernama Mary dan anak tertuanya yang bernama Mary Olive mengalami pembusukan. Oh ya, sekedar meluruskan. Jadi ibunya ini bernama Mary dan anak pertamanya ini bernama Mary Olive. Jadi sama-sama Mary namanya.
dan keduanya sama-sama jadi korban TBC. Nah, namun kejadian aneh terjadi ketika dilakukan pembongkaran pada makam Mercy. Ditemukan bahwa jasad Mercy hampir tidak mengalami pembusukan dan masih ada darah di jantungnya. Ini menunjukkan kalau dia masih hidup. Sebenarnya kondisi ini disebabkan karena tubuh Mercy disimpan dalam kondisi yang menyerupai freezer di bawah tanah. Jadi fenomena ini sebenarnya adalah fenomena langka, tapi pas kebetulan fenomena langka ini terjadi pada jasad Mercy. Setelah ditemukan bahwa jasad Mercy ini tidak mengalami pembusukan, masyarakat menyarankan bahwa jantung dan liver dari Mercy ini dibakar. Dan proses pembakaran ini harus dilakukan sampai habis, sampai berbentuk abu. Dan kejadiannya nggak berhenti sampai di situ. Abu hasil pembakaran ini dicampurkan ke minuman dan diberikan ke adiknya yang masih sakit, yang bernama Edwin. Tujuan dari minum air abu ini dipercaya akan menghentikan penyakit. Setidaknya itu adalah kepercayaan dari masyarakat lokal. Tapi mirisnya, Edwin ini nggak berhasil diselamatkan dan akhirnya kehilangan nyawa 2 bulan kemudian. Karena sebelumnya ya emang udah terjangkit penyakit TBC. Cerita yang cukup mengerikan dari Mercy Brown ini dipercaya menginspirasi kisah Dracula yang ditulis oleh Bram Stoker, menurut para akademisi. Karena sebenarnya ini adalah kisah nyata dan tertulis di dalam koran. Selain itu, kisah mengenai Mercy Brown ini juga menginspirasi novel lain yang berjudul Mercy, The Last New England Vampire, karya Sarah Thompson. Begitulah kira-kira cerita vampir yang bisa gue sampaikan. Dari figur atau sosok sejarah yang menginspirasi urban legend ini sampai ke penyakit yang diduga juga menginspirasi penciptaan sosok vampir ini sendiri. Kalau kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada topik yang mau dibahas boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.